OB jadi simpanan. Keren gak tuh? Jadi tuh ada salah satu kantor tempat temen gue kerja. Jadi nama temen gue itu si Sarah. Nama ini udah gue samarin semua ya guys ya. Dan kantornya itu punya OB yang kita panggil aja nama OB-nya itu Bang Jali. Nah, dia itu merantau di sini sendirian guys, dan umurnya dia ini nggak jauh beda sama teman-teman gue di Sarah ini. Makanya masih sefrekuensi gitulah ya. Jadi kalau misalkan lagi jam istirahat, mereka itu suka ngerumpi, suka ngegosip. Biasalah karyawan itu nggak lain, nggak bukan ya pasti ngomongin atasannya. Tapi kalau pas habis topik, dia itu ngebahas dirinya sendiri. Jadi Bang Jali, dia ini suka banget beli nasi uduk yang 10K deket rumahnya. Itu untuk makan siangnya dia. Nah, pada suatu hari dia ini ikut ke kantin karyawan. Padahal kalau misalkan di kantin karyawan itu harga makanannya itu bisa dikatain 25-30-an lah gitu. Kita nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali. Terus dia ini tiba-tiba ngomong gini, gue baru dapet duit dong. Itu masih tanggal 13-an. Kan masih jauh waktunya dari tanggal gajian kan. Nah dari situ penasaran lah sama itu uang dari mana. Dan langsung dong kita bercandain, ih tumben. Terus dijawab lah sama dia, mereka ini lagi beli makanan nih di kantin karyawan. Terus si Bang Jali ini ngeburu-buruin temen-temennya dong, ayo buruan dibungkusin aja makanannya, gua mau cerita-cerita. Kita makannya di sana aja kata si Bang Jali kan biar enak buat ceritanya. Kemudian dibungkuslah itu makanannya dan makan di tempat biasa mereka makan. Dan gak banyak babi bu bebo, dia ini langsung cerita masalah duit yang dibilanginnya tadi. Sebelum masuk ke poinnya, dia ini cerita bahwa dia ini lagi galau gitu lah ya. Lah kok galau, banyak duit gini ya kan? Ya ini duit dikasih sama mbak-mbak konter katanya. Jadi sebelumnya gue ceritain dulu nih si mbak-mbaknya. Nah jadi mbaknya ini punya konter HP di dekat kantor tempat mereka kerja ini. Nah si Abang Jali ini kan suka beli pulsa tuh, beli di tempat mbak itu. Beli 5.000 jadi ngisinya sering ngisi gitulah ya di konter mbaknya. Dan gak lama ternyata deket lah mereka ini sama si mbak-mbak konter ini ya kan. Makin kesini sering nganterin pulang lah. Nah si mbak-mbak ini sudah punya suami. Dan suaminya ini kerja di luar kota gitu guys. Kebetulan si Bang Jali ini sudah bercerai sama istrinya. Dan mantan istrinya si Bang Jali ini di kampung, deket lah mereka suka nganterin pulang gitu sama si mbak-mbak konter ini ya kan. Pada suatu hari lakinya Sarah ini pulanglah ke rumah. Dan Bang Jali ini galau dong. Lanjut nggak nih ceritanya, Bang Jali ini galau gimana? Oke kita lanjut aja. Kan si Mbak Sarah ini udah punya suami tuh. Terus suaminya ini lagi balik ke rumahnya Mbak Sarah. Di satu sisi Bang Jali ini udah ngerasa nyaman gitu sama Mbak Sarah. Terus ternyata dia itu kalau misalkan nganterin pulang, yang ternyata dia itu kalau misalkan nganterin pulang suka dikasih duit nih sama si Mbak Sarah. 25.000 tiap hari dianterin, dikasih duit 25.000 lumayan kan buat makan di kantin karyawan. Plus suka dibeliin rokok juga. Baik banget gak tuh si Mbak Sarahnya. Pernah sekali lagi curhat dan si Bang Jali ini gak sengaja keceplosan dong. Dan dia bilang, iya saya juga dibayarin hotel. Hah? Kok udah ngehotel aja nih mereka. Jadi setiap ceweknya kangen, itu dia tuh suka ngajak, ayo ke Oye. Terus kami ngomong dong sama anak-anak ke Bang Jali. Udah lu jangan gitu, udah lu gak usah berhubungan lagi. Nanti lu dilabrak lo sama lakinya, mampus lo. Lakinya badannya bagus, gede. Dan Bang Jali ini secuil doang badannya. Udah jangan. Tapi Bang Jali bilang, sayang, gue dikasih duit terus. Udah lagi, jangan, tetap kami larang kan. Walaupun gimana pun juga perbuatan itu nggak bener sama istri orang gitu ya kan. Kecuali mbak-mbaknya
udah nggak punya suami, kemudian mereka nikah, ya nggak apa-apa. Sedangkan Mbak Sarah ini masih punya suami gitu statusnya. Nah, masih kami larang-larang lah si Bang Jali ini. Sebagai temen kan, nggak apa-apa kita peduli gitu. Dan akhirnya Sarah, si mbak-mbak konter itu dibawa dong sama suaminya keluar kota buat dinas. Dan ditinggallah dulu si Bang Jali ini di sini. Wah, udah pernah ngoyek bersama di hotel ya kan. Ya mustahil bisa secepat itu lupa dong. Yang pastinya sama-sama galau lah mereka dua ini. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya selanjutnya? Silahkan kalian komen di kolom komentar bawah. Kalau banyak yang penasaran dengan kelanjutan nanti mereka setelah LDR bagaimana, kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti kita lanjutin lagi ceritanya. Kalau komenannya banyak yang mau dilanjutin, nanti gue lanjutin ceritanya. Makanya kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah ya guys ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, langsung aja klik like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini guys. Dan kalau kalian ada cerita lain yang mau berbagi sama kami dan yang mau diceritain juga kayak gini, langsung aja kalian kirim ceritanya langsung ke IG. Linknya udah saya sediain di deskripsi box. Langsung aja kalian klik dan kalian kirimkan aja ceritanya ya guys ya. Oke. Nah, mungkin sekian saja. Kalau ada salah kata saya minta maaf. See you next video. Dadah.